Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'a asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yaqduruna fi hadza majlis ta'lim asy-syaghir hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ummahat, alhamdulillah ku berkah doa para jamaah majlis as-syaghir saya bisa kembali lagi dengan selamat. Amin, amin. Nah, jadi sedikit cerita nih ibu-ibu. Ketika umroh kemarin ya. Jadi saya kan sebelum berangkat pernah minta doa ya sama ibu-ibu ya, supaya didoakan, supaya ingat mendoakan jamaah majlis taklim as-syaghir gitu. Nah, alhamdulillah saya di sana tuh sempat nyusun doa. Jadi pertama kami itu ke Mesir dulu, 4 hari di Mesir, kita ziarah ke makam Sayyidina Husain, terus kita ziarah ke makam Imam Syafi'i, terus kita ziarah ke makam Imam Busiri, ya, sholawat burdah. Kemudian kita melihat Fir'aun. Ya. Ternyata Fir'aun itu apa yang digambarkan Al-Quran benar. Kok Allah itu dijaga sampai kemarin saya lihat itu bukan bentuknya tengkorak, bukan. Kayak kita aja, ada kulit, ya, ada rambut. Yang nggak ada tuh cuma mata sama isi perut sudah dikeluarin gitu, ya, gitu. Jadi wajah Arabnya itu kelihatan, hidungnya, giginya, gitu, ya, ya kayak orang baru meninggal lah. Gitu. Rambutnya masih ada gitu. Hanya matanya aja yang dikosongin gitu, tapi ditutup, ya. Nah itu Fir'aun, Bu. Dasar jahil Fir'aun tehnya, orang ninggal we kudu mayar coba. Ngerenges mau teh minta duit. Gitu, Bu. Nah, jadi saya nggak bisa beri banyak oleh-oleh dari umroh. Tapi insya Allah oleh-olehnya ilmu. Ya. Ilmu mengenai doa. Ya, karena di sana itu tempat kita ibadah dengan membanyakin doa. Ya. Karena gini, Bu, Allah Ta'ala itu sangat mencintai makhluknya yang berdoa kepada Allah. Ya. Sampai Allah itu memberi bonus kepada makhluknya yang berdoa kepada Allah gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna adama innaka mada'autani wa rajautani. Wahai manusia ibnu Adam, ya Bani Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepada aku, ghafartulaka ala makana minka wala ubali. Ya. Jadi aku ampuni dosa-dosa kamu wala ubali, dan aku tidak peduli tuh seberapa banyak dosa kamu gitu, ya. Jadi orang yang berdoa dan hanya berharap kepada Allah itu nggak dihitung, Bu, dosa kita, gitu, ya. Maka kudu banyak-banyak berdoa. Wa qala Allahu ta'ala aidan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, gitu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah, ya, an ibadati, yang yastakbiruna an ibadati, yang malas beribadah kepada aku, termasuk berdoa. Ibadah di sini doa muhul ibadah, ya. Jadi termasuk berdoa. Doa itu juga ibadah. Jadi orang-orang yang
malas berdoa, ibadah kepada Allah, itu dikategorikan orang yang sombong, ya. Saya dahuluna, maka akan dimasukkan jahanama dakhirina, ke neraka jahanam dalam keadaan dakhirina. Dakhirina itu apa, Bu? Hina dina. Jadi bukan hanya disiksa, tapi juga dalam keadaan hina dina. Kemudian ada firman Allah yang kita udah paham semualah, ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, astajib lakum, ya. Nah, saya kupas sedikit pemahaman Ibu. Astajib itu fi'il mudhari'. Jadi bentuk fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi ketika Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum, maka Allah menyampaikan berdoalah kepada aku, maka maka akan aku kabulkan. Nah, di sini ada astajib, ada maka. Artinya dalam konteks bahasa Indonesia, artinya maka itu pakai kata maka ada syaratnya, ya, gitu. Jadi ada syaratnya, Bu. Syaratnya yaitu diantaranya ada syarat keadaan kita berdoa, ada syarat waktu kita berdoa, dan ada syarat ijabah doa, tempat ijabah doa, ya. Tempat ijabah doa. Nah, untuk syarat keadaan, ibu-ibu sekalian, seperti misalnya menghadap kiblat. Jadi doa kita itu usahakan menghadap ke kiblat, kemudian dalam keadaan suci, baik tempatnya maupun diri kita, ya. Kemudian kita khusyuk dan fokus, itu, ya. Kemudian kita mengangkat kedua tangan, dan yang paling penting adalah mengetahui kesukaan Allah. Nah, ini yang jarang. Yang jarang disampaikan adalah mengetahui apa kesukaan Allah ketika berdoa, ya. Mutolaah pertama nih, Bu. Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun alaihi salam, ya, berdoa kepada Allah meminta supaya bisa mengalahkan Fir'aun, ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 89. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qad ujibat da'watuma, gitu. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua, ya. Fastaqima, gitu. Fastaqima itu artinya maka tetaplah kalian berada di jalan yang mustaqim, ya, di jalan yang lurus. Nah, wala tatabi'ani sabil la lazina la ya'lamun, gitu. Jadi kemudian yang kedua Allah sampaikan, jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ketika ibu itu sudah berdoa, harus tetap berada di jalan yang lurus, ya. Harus mempertahankan tuh, Bu, jangan sampai maksiat, ya, jangan sampai kita berdosa, doraka, gitu, ya. Nah, kemudian harus mengikuti orang-orang yang berilmu. Makna intinya harus tetap mau datang ke majelis ilmu, majelis taklim, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, digambarkan, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Juraiji mengatakan, maka Fir'auna ba'da hazihi da'wah arba'ina sana. Jadi setelah didoakan ke Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun alaihissalam, Fir'aun ini bisa bertahan dalam keadaan selamat itu 40 tahun. Setelah itu tenggelam di Laut Merah, ya. Nah, gitu ibu-ibu sekalian. Jadi di sini juga kita harus pahami, ketika berdoa kita harus bersabar. Artinya jangan doa langsung jika makan cabai langsung diijabah, enggak. Nabi aja 40 tahun tah, gitu, ya. Nah, kemudian di antara syarat ijabah doa kita tadi, fastaqima, ya, tetap berada di jalan yang lurus, wala tatabi'ani sabila allazina la ya'lamun, gitu. Mengikuti jalan orang-orang yang berilmu, gitu, ya.
Jadi sekarang ini harus hati-hati Bu, jangan tertipu dengan penampilan, gelar, ya seseorang yang habib, kiai, ustadz, ya gitu. Perhatikan dulu ilmunya, kemudian ilmunya diamalkan enggak, gitu, ya. Nah, ilmunya itu sesuai enggak dengan pengajaran ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya yang tepat. Kalau tidak tepat, maka doa kita malah jadi tertolak. Jadi jangan salah mengikuti orang-orang yang berilmu, gitu, ya. Itu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah menyeru kepada kalian untuk mengampuni dosa kalian dari dosa-dosa kalian, gitu, ya. Jadi di sini Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, sebelum doa itu kita diajarkan untuk memuji Allah dulu pertama, ya, alhamdulillah, gitu. Terus kemudian minta ampunan dulu Bu. Jangan langsung berdoa minta hajat. Langsung dulu ampunan, ya. Misalnya kalau saya membiasakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, gitu. Dibuka dulu dengan Sayyidul Istighfar, baru kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina misalnya, ya. Allahumma aizal islamana wal muslimin, gitu. Allahumma ansur ikhwanana muslimin misalnya, ya. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina, gitu. Wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin, gitu, ya. Kita doakan tuh semua saudara-saudara kita, baru kita doa hajat kita, itu, ya. Kemudian yang ketiga Bu, ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Darda, qala an Abu Kilabah, ya, Abu Kilabah berkata kepada Abu Darda rahimahullah, ud'ullaha yaumasyara'ika, berdoalah kepada Allah ketika di keadaan waktu senang. Jadi keadaan senang itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, maka la'allahu yastajibu laka yauma daraika, maka ku Allah itu akan dikabulkan semua doa-doa kita di saat susah. Jadi jangan kerbutuh hungkul doa, gitu, ya. Nah itu juga strategi Bu, jangan ibu kerbutuh hungkul minta duit ke bapak, kerbutuh ke mentawe terus, ya. Gitu Bu. Nah kemudian mutolaah yang keempat, Imam Abu Bakar Al-Turtusi, qala Allah yaqdabu intarokta sa'alahu, gitu. Wa bani Adam hina yus'alu yaqdabu, gitu. Jadi Allah itu murka kalau orang yang tidak pernah mau minta kepada Allah, sementara Bani Adam itu marah kalau diminta. Benar itu Bu? Ya, dibalik, gitu. Iya, budak minta duit wae maniman, gitu, ya. Dicarekan, gitu. Ada Allah mah enggak gitu, terbalik. Jadi Allah malah tambah sering diminta, tambah senang dan tambah banyak dikasih, gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah juga mengijabahkan doa saat kita berada dalam satu tempat dan satu waktu, ya. Nah kalau untuk tempat itu hanya ada di tanah haram Bu, hanya ada di Mekah, Madinah, ya, yang disebut dengan multazam, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wa qala Nabi SAW, al-mutazamu maudi'un yastajabu fihi du'a'u. Nah, jadi sabda Rasul, multazam adalah tempat diijabahnya doa. Tuh, ya. Ma'ada ala hafihi abdun ilastajabahu. Apa yang diminta seorang hamba kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Di multazam, ya. Jadi kalau orang dulu Bu, ada orang yang pulang umroh, pulang haji itu diminta doanya. Selain diminta berkahnya, ya, kemudian diminta doanya. Bukan karena hal ibadah haji atau umrohnya aja, tapi orang ini sudah berdoa di multazam. Jadi kalau ada orang yang mau berangkat haji umroh itu titip doa aja, ya.
ulah titip mukena sajadah. Titip doa. Karena ini diijabah gitu, ya. Nah, kemudian kalau untuk waktu Allah letakkan di mana aja. Di kita juga ada, ya, ijabah yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan mengenai waktu, ya, waktu ijabah doa, jadi saya ingin cerita gini, yang dicontohkan ke Rasulullah, ya ini kaitan dengan doa ya. Rasulullah itu sangat suka mendoakan para sahabatnya, ya. Seperti sahabatnya yang untuk balunghar jadi pengusaha yang bunghar itu mendoakan ke Rasulullah, ya. Sayyidina Utsman, terus banyak. Kemudian juga yang didoakan untuk menjadi ahli-ahli ilmu, ya, Ibnu Malik, Sayyidina Abbas, gitu. Yang menjadi pemimpin-pemimpin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah itu selalu mendoakan para sahabat, gitu. Bahkan ada yang didoakan secara khusus, gitu, ya. Nah, ini Bu, dicontohkan, ya, kita semua udah maklum bahwa Rasulullah itu pernah berdoa untuk Sayyidina Umar. Allahumma a'izal islamana bi Umar ibnil Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Wazadakallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Dan jadikanlah supaya Allah itu menambahkan keindahan di dalam hatinya Umar, baik di dunia dan di akhirat. Maka Sayyidina Umar Bu menjadi pemimpin gak ada lawan sampai sekarang. Sekalipun sahabat, ya. Selalu yang ditulis itu kepemimpinan dunia Sayyidina Umar. Yang pernah mirip-mirip Sayyidina Umar itu adalah cucunya Abdullah bin Umar, gitu. Selain itu nggak ada. Ada nggak sekarang pemimpin yang sama seperti Sayyidina Umar? Wah, ayah Bu, angkut beras sorangan ke rakyatna, gitu. Ya, tak ayah gitu. Tak iya doana Rasulullah. Nah, karena melihat seperti ini, ittiba kepada Rasulullah SAW, maka para ulama, kemudian para sahabat juga mendoakan para santrinya. Ulama-ulama yang benar nih Bu, ya. Jadi seperti dicontohkan gini, ya. Dalam kitab Tatib Al-Madarik wa Takrib Al-Masalik, Masalik, ya, itu dulu ada seorang guru yang mulia. Kalau beliau setiap datang ke Ka'bah, baik itu tawaf, itu selalu mendoakan muridnya Bu, mendoakan jamaahnya. Allahumma ayyuma gulamin alam tuhu. Ya Allah, siapapun yang telah aku ajari, faj'alhu fi ibadika solihina, tempatkan mereka di antara hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini doa ulama. Sehingga apa Bu? Sehingga ketika itu diriwayatkan di majelis beliau itu melahirkan lebih dari 90 ulama soleh, ya, karena berkat doanya, gitu, ya. Jadi guru yang benar, guru yang baik itu yang ittiba kepada Rasulullah, bukan hanya transfer ilmu, tapi juga harus mau mendoakan, ya, harus mau ingat kepada jamaahnya, mendoakan jamaahnya, gitu, ya. Itu bukan fulus saja, gitu, ya. Nah, yang terakhir Bu, Mama Gentur, ya. Mama Gentur itu beliau itu sampai menyiapkan sebuah sumur, ya. Kemudian beliau khalwat di ruangan sumur tersebut. Jadi sumurnya itu tertutup, ya. Ada ruangannya di dalam. Beliau khalwat, kemudian beliau mendawamkan hijib, surat-surat ayat-ayat hijib, ya, termasuk hijib nariyah, itu hijib bakri, segala macam hijib. Makanya Gentur itu mengeluarkan kitab hijib, gitu. Yang sampai sekarang dikenal China itu disebut cai hijib di Gentur, ya. Gitu. Tapi duka tak, ayana duka, ayaknya duka ente, gitu, ya. Kerjaman Mama Nuh mah setiap santri dibagikan tuh, kalau sholat, kalau habis Jumat, kalau
habis sholat asar, saya ingat waktu itu sholat asar kita dibagiin tuh. Karena Mama Satibi ketika mendawamkan tersebut, ya cai hijib tersebut, beliau berdoa kepada Allah supaya murid dan jamaah yang minum dan mandi cai hijib ieu supaya janten ulama-ulama soleh, janten orang-orang soleh. Bahkan orang-orang sukses yang lain yang selain ulama juga kudu soleh. Eta mata bahulama kapungkur teh kalau datang ke Gentur teh yang dicari tuh cai hijib, gitu ya. Kalau nggak ketemu angno ya cai hijib nawe gitu. Ya. Nah diantaranya Bu, Gentur itu melahirkan Syekh Sanja, Buya Kaduaing, Kabupaten Pandeglang, ya dari Banten. Banyak ulama-ulama Jawa Barat Banten lahir dari Gentur. Ya. Kemudian Syekh Tubagus Ahmad Bakri, Mama Sempur, Pleret Purwakarta. Ya. Syekh Muhammad Umar Basri, Mama Fauzan, ini Garut. Ya. Kemudian Cirebon dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian ini Bu, cerita sedikit nih. Sebagai iktiba kepada Rasulullah dan para guru-guru abdi, para sepuh abdi, ya, maka kemarin ku berkahna doa jamaah, termasuk jamaah di dieu, ya, jamaah sogir. Alhamdulillah ketika saya dari Mesir sampai Madinah itu di hotel tuh saya nyusun dulu doa, Bu. Ya, saya nyusun doa. Karena bahasa Arab saya nggak bagus, jadi saya bikin seadanya aja, kemudian saya WA ke guru saya tuh, Putra Uwa, ya, di Jambu Dipa. Kang, pangbenerkeun. Karena doa itu tidak boleh asal sekedar bahasa Arab. Harus sesuai dengan nahu sorob, mantik, balagoh, ya, ilmu mani dan sebagainya gitu. Akhirnya dibantu disusunkan dan jadilah doa itu saya doakan terus, Bu. Selama di Multazam, ya, kalau di Madinah itu di Raudhah, kemudian di Makam Rasul, gitu, ya. Nah, bunyi doanya Allahumma infa min ilmika fi kulli majlisi abdika afid barakatan waridhaka khairar rizqi wal hayatu fid dunya wal akhirat. Ya, ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu Engkau di setiap majelis hamba. Limpahkanlah keberkahan dan ridha Engkau untuk kebaikan rizki di kehidupan dunia dan di akhiratnya jamaah abdi. Summa bi ilmika fi majlisi hazal abdi sa'adatan fid dunya wal akhirati ma'al jamaati fi majlisi abdi, amin. Ya. Kemudian ya Allah, dengan ilmu Engkau di dalam majelis hamba ini selamatkanlah dunia dan akhiratnya para jamaah hamba. Tuh, ya. Amin Bu, doa. Insyaallah. Mudah-mudahan diijabah daimah di Multazam, ya. Jadi ketika di Raudhah, cuma sekarang masuk Raudhah tuh terbatas. Nggak bisa kayak dulu, bisa serpet-serpet. Ayo pakai apa teh? Naon teh, Pak? Nusuk. Jadi lamun teu daftar teu bisa. Gitu. Ya, jadi abdi ngan 2 kali. Bu Haji ya seberapa kali tanya? Oh, iya mah bandel bisa. Terus ke Makam Rasul. Dan di Makam Rasul juga nggak bisa doa banyak kan, kedorong terus ya. Tapi alhamdulillah doa ini kesampaikan. Kemudian di Mekah, Bu. Di Mekah alhamdulillah tuh kita ketika tawaf sempat, ya, ketika tawaf itu kan tempat ijabah, multazam itu, baik di Rukun Yamani, baik dari mulai Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, kemudian Hijr Ismail, ya, kita lewati itu ke makam Ibrahim, ya. Kemudian ketika minum air Zam-Zam, setelah tawaf kita sholat sunnah tawaf, kemudian minum air Zam-Zam, dan di situ juga alhamdulillah sempat saya berdoa gitu, ya. Mudah-mudahan insya Allah Bu, jadi kita yakin aja berdoa pada Allah, mudah-mudahan diijabah doa selama di Multazam, ya. Insya Allah jamaah pengajian di Majlis As-Sogir ini ilmunya mendatangkan manfaat,
keberkahan rizki untuk kehidupan dunia dan akhiratnya gitu ya. Amin ya Allah gitu. Nah kemudian Bu, saya cerita mengenai waktu mustajab berdoa. Nah ini bisa di mana saja, termasuk di kita ya. Pertama ketika sahur. Nah kenapa ketika sahur? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun gitu. Jadi ketika waktu sahur, masih lama ya. Ketika waktu sahur mereka berdoa memohon ampunan kepada Allah gitu. Jadi sebaiknya Bu kalau sahur itu doa dulu baru makan gitu ya. Atau makan dulu juga boleh sih sebenarnya ya. Gitu. Nah, kemudian doanya dibuka dengan ampunan ya, dengan memohon ampunan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbunata baraka wa ta'ala kullalaiti nilas sama dunya gitu. Jadi Allah Rabb yang maha suci dan maha mulia eta teh setiap malam ya turun ke langit dunia, karena langit kan ada 7 lapis. Jadi ke langit dunia artinya apa? Deket jeung urang Bu gitu. Ngan teu katingali wungkul gitu, ya. Hina yaqsulusul laili al akhiri yaqulu gitu. Kemudian pada setiap sepertiga malam yang akhir, yang pas mah kita bangun jam 3 lah, yang pas ya, bangun jam 3. Nah setelah itu kita tahajud 6 rakaat cukup, habis itu doa ya. Yaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, karena di waktu itu Allah langsung berjanji ya dalam firman Allah, man yad'uni fastajibu lahu, orang yang berdoa kepada aku maka aku kabulkan ya di saat itu. Man yas'alani fa'atihi, kemudian orang yang meminta kepada aku maka aku akan berikan ya. Man yastaghfiruni faghfiru lahu, orang yang minta ampun aku ampuni. Itu Bu. Jadi jangan lupa ya. Saya juga nggak sering, tapi kadang-kadang gitu, ya. Tapi diusahakan lah. Insya Allah ya. Setelah telatnya bangun 3:30, kan sekarang mah subuh teh jam seberapa? Nah, 5 lebih ya. 3:30 masih bisa lah. Salasun yang kedua, waqala Nabi SAW, salasun la turadu da'watuhu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa as-shaimu hatta yuftiru, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi ketika buka puasa langsung doa Bu. Minum air putih aja dulu, batalin, korma, terus doa. Jangan langsung habek-habek. Ya, doa heula. Sing puas doana gitu. Kebanyakan kan Allahumma lakasuntu. Bluk. Ya, bala-bala. Ya. Gogoda eta teh. Gogoda gitu, ya. Wa imamu al-adilu gitu, dan pemimpin-pemimpin yang adil itu insyaallah ijabah doa. Wal madlumu ya, orang-orang yang didolimi gitu. Orang-orang yang didolimi pasti diijabah doa gitu. Nah, kemudian ketika malam Lailatul Qadar. Jadi qultu ya Rasulullah, jadi bertanya Sayyidatina Aisyah, ara'aita in alimta ay Lailatul Qadri ma aqulu fiha, apa yang sebaiknya aku ucapkan ya ketika menemukan malam Lailatul Qadar. Qala qauli, kemudian Rasulullah bersabda, qauli, berdoalah ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Jadi utamakan meminta mohon maaf, minta ampunan gitu ya. Kemudian azan. Saat azan itu termasuk ijabah doa. Nah, ini khususnya untuk bapak-bapak ya. Sintani la turodani au qolama turodani. Doa itu tidak tertolak pada 2 waktu. Au qolama turodani, atau kecil kemungkinan ditolaknya doa itu ya. Adu'a'u indan nidai ya, doa ketika azan berkumandang itu ya. Maka di Mekah, di Madinah itu dibuka ibu-ibu, bapak-bapak, tapi dipisah tempatnya supaya apa? Ibu-ibu bisa ikut mengaminkan atau berdoa ketika azan terdengar.
Jadi bukan azan dari kaset Bu ya. Azan yang kedengar suara muazzinnya langsung. Gitu. Nah di situ berdoa. Kalau dari kaset mah capek orang. Di radio apalagi. Ya. Gitu. Ya. Nah, wa indal ba'si hina yalhama ba'duhum ba'don. Nah, berdoa di saat perang bertempur ketika saling menyerang. Adu fisik ya. Jadi doa kita ketika azan itu ya, itu sama kedudukannya dengan ketika orang sedang berperang yang adu fisik Bu. Ya. Jadi saking utamanya berdoa di saat azan atau di antara azan dan iqomah ya. Di antara azan dan iqomah insya Allah doa ini tidak tertolak gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak itu saya anjurkan usahakan 10 menit atau 5 menit sebelum waktu azan udah di masjid nungguin muazzinnya gitu ya. Kemudian la innakulakum munajin robbahu. Nah, tidaklah kalian, waqala Nabi SAW ini ya, tidaklah kalian itu bermunajat, munajin robbahu kepada Allah, fala yizina ba'dukum ba'don, maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Jadi ketika berdoa itu jangan sampai mengganggu. Doa itu sebaiknya dengan suara yang lirih, yang fokus ya, yang khusyuk gitu. Kalau bisa bagus banget sampai keluar air mata itu ya. Benar-benar hatinya khusyuk berdoa itu. Jadi doa kita dalam bahasa Arab hati menerjemahkan gitu ya, atau kalau doa bahasa Indonesia hatinya ikutin sesuai bahasa Indonesia. Jangan sampai mulut berdoa hati kemana-mana ya. Dan tidak boleh saling mengganggu, artinya tidak boleh berdoa dengan suara yang keras gitu. Ya, akhirnya mengganggu satu sama lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fi qiraati, dan jangan mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Maaf ini Bu, maaf ya. Kita sering dengar di malam Jumat itu ada orang ngaji Yasin di speakeran, kemudian berdoa. Sedangkan ini kata Rasul, jangan. Doa dan ngaji Quran itu jangan sampai dikeraskan suaranya, apalagi dimasukkan ke dalam speaker. Saya aja Bu, ketika sedang ngaji seperti ini di Al-Ihsan, di bapak-bapak, tiba-tiba ada orang datang sholat Isya, saya berhenti. Saya nggak ngaji dulu, saya berhenti dulu sampai dia selesai sholat baru saya teruskan gitu, karena tidak boleh ya mengganggu apalagi orang yang sholat ya. Misalnya ngaji Quran di speakeran, doa di speakeran, kemudian aya nu nyeri huntu, kan orang jadi doli ya gitu. Terus ngaji di speakeran, anu teu bisa ngaji di hoream datang karena kanyahoan ketahuan teu bisa ngaji ya si pulang ya. Ya gitu. Au qala fi sholati, atau beliau juga berkata atau di dalam sholat juga tidak boleh mengganggu ya. Jadi yang boleh mengeraskan bacaan sholat itu hanya imam di saat berjamaah. Kalau sendiri jangan. Gitu ya. Supaya ketahuan nih, ketahuan istri saya tahajud. Bacaannya saya kenceng-kencengin, nggak boleh. Ya. Jadi ria lagi gitu. Ya, gitu Bu. Jadi itu aturan ada. Ya. Kemudian waqala Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-abdumir rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu saat sujud. Ya. Maka dianjurkan ke Rasulullah fa'aksiru addu'a. Maka perbanyaklah berdoa saat sujud, ya. Misalnya fil alamina innaka hamidun majid. Nah, setelah itu doa Bu. Ya. Kalau biasanya itu kan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabinar wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri masiihid dajjal. Tambah lagi
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gitu ya. Gitu. Ketika sujud. Atau kalau saya biasanya doa-doa tadi saya baca nanti di tahiyat akhir. Tapi ketika sujud saya baca doanya Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an antuta alayya. Saya minta rizki yang baik, yang banyak, ya, yang manfaat. Terus juga saya minta, ya Allah, kenikmatan yang sudah Engkau berikan jangan diambil lagi. Menta kudu menta bu. Ya, ulah menta rizki wungkul. Di pasian rizki apa dicandak di kumaha. Jadi kudu sajodo tah. Doa, upami doa minta rizki, Allahumma inni as'aluka rizqan, ya misalnya. Terus ditambah dengan doa jodohkeun sareng doa Allahumma la tasluk. Ya, jangan kau ambil kembali mini ni'matan an a'tuta alayya. Gitu. Ya. Jangan diambil lagi ya Allah gitu, kan? Nah, kemudian ketika sebelum salam pada sholat wajib, ya, pokoknya Nabi SAW kila ya Rasulullah SAW ay adu'a'u asma'u gitu. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, jaufal laili al-akhiri wa dunuros solawati al-maktubati gitu. Jadi di akhir malam, ya, lailal akhiri di akhir malam, wa dunuros solawati al-maktubati gitu, dan di akhir sholat wajib gitu, ya. Yang tadi innaka hamidun majid, langsung doa tadi, ya. Allahumma inni a'udzubika, yang minta diselamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Nah itu bu. Nah kemudian di hari Jumat, di hari Jumat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati, menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'atan la yuwafiquha abdun, ya, muslimun wa huwa qa'imun yusolli yas'alu Allah Ta'ala say'an. Ada di dalam Jumat itu ada dua waktu, ya, di mana seorang muslim itu berdiri melaksanakan sholat Jumat, memohon kepada Allah. Jadi saat sholat Jumat itu kan ada dua, di antara duduk di antara dua khutbah. Nah itu saat ijabah untuk bapak-bapak itu, ya. Gitu. Ila atau hu iyahu gitu. Pasti diberikan apa yang diminta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha gitu, ya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha gitu. Kemudian beliau mengisyaratkan yuqalliluha, waktunya itu sebentar. Gitu. Ya, jadi benar-benar harus bisa dimanfaatkan. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu di hari Jumat pada sholat Jumat, setelah bapak-bapak pulang sholat Jumat, baru ibu-ibu boleh sholat zuhur. Jangan bapak-bapak lagi sholat Jumat, ibu-ibu sholat zuhur, jangan. Setelah pulang baru sholat zuhur. Setelah itu ibu-ibu berdoa. Itu juga saat ijabah, ya. Waktunya sebentar bu. Jadi habis sholat zuhur langsung doa, gitu, ya. Kemudian ketika turun hujan pertama, lama nggak hujan, tiba-tiba hujan, ya, mator godir, hujannya keras, itu kita doa, ya, sintani maturodani, itu doa. Ada dua waktu doa yang tidak tertolak. Adu'au indanidai, ketika azan, watahtal matoro, dan ketika hujan turun. Nah ketika hujan ibu doa, gitu, ya. Alhamdulillah abdi pas dongkap ka Mekah teh disambut ku hujan. Gitu. Nah, tapi nggak besar hujan. Yang keberapa tuh baru hujan besar gitu, ya. Tapi waktu tawaf pertama hujannya rintik-rintik aja. Nah kemudian bu, ada doa diijabah pada hari Rabu khusus, hari Rabu, ya. Nah ini ingat-ingat bu. Ini diceritakan ku Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
da'a fi masjidil Fatih salasan. Jadi Rasulullah SAW itu khusus datang ke Masjid Al-Fatih itu 3 kali. Ya, pernah Rasulullah datang itu. Ya, Yaumal Isnaini hari Senin, wa Yaumal Sulasi hari Selasa, Sulasai ya hari Selasa, wa Yaumal Arbi'ai yaitu hari Rebo. Ya, di 3 hari itu Rasulullah berturut-turut datang ke Masjid Al-Fatih ini. Ya, Senin, Selasa, Rebo. Fastujibalahu yaumal arba'i bainas sholataini gitu. Kemudian pada hari Rebo lah doanya Rasulullah SAW itu diijabah. Ya, nah diijabah yaitu bainas sholataini di antara 2 sholat. Nah, diijabah doanya ketika di antara 2 waktu sholat. Fa'arofa al-basharu fi wajhihi. Ketahuannya doanya Rasulullah itu diijabah, Rasulullah menunjukkan dengan wajah yang bergembira pada saat berdoa ketika di antara 2 sholat. Ya. Falam yanzil bi amrohum golizun ila tawahaisu tilka sa'atu fad'u fiha fa'arafa al-ijabatu gitu. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ya, suatu perkara yang sangat penting dan berat bagi aku adalah memilih waktu berdoa. Gitu. Karena tidak setiap waktu berdoa diijabah. Kalau tempat udah pasti. Ya, multazam udah pasti, tapi kalau waktu itu kan berat. Maka Rasulullah katakan berat gitu untuk memilih waktu diijabah doa, dan ini adalah perkara penting gitu ya. Maka Rasulullah menyampaikan fastajibalahu yaumul arbi'ai bainas sholataini gitu. Pada hari Rabu lah doa saya itu dikabulkan, kata Rasul, di antara 2 sholat, az-zuhru wal asru, di antara sholat zuhur dan asar. Jadi setelah ba'da zuhur kalau bisa sholat sunnah langsung doa. Sebelum sholat asar doa. Sebelum sholat asar, ya. Kalau sesudah asar nggak boleh, nggak ada sholat, gitu. Ya. Nah itu Bu usahakan, gitu. Karena ini jelas Rasulullah disampaikan hari Rabu, ya. Gitu. Ini sahih Bu. Perawinya juga sihah ini ya. Disahihkan ku al-Abani sahih at-Taqrib. Kuat ini hadisnya ya. Gitu. Nah, kemudian di hari Arafah 9 Zulhijjah. Nah, hari Arafah itu khairu du'ai yaumal arafati gitu. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Nah, kemudian ketika minum air Zam-Zam, Bu. Ketika minum air Zam-Zam, ma'u zamzama 5 syarobun lahu. Jadi sabdanya Rasul, khasiatnya air Zam-Zam itu sesuai niat yang meminumnya. Jadi ketika akan minum, kita niat doa itu mau apa, sampaikan, nanti minum. Ya, insya Allah Bu Hadi kasih air Zam-Zam ya? Ya, sedikit. Ada sedikit. Nanti diminum doa Bu. Ya, sebelum minum doa gitu. Air Zam-Zam. Ya. Itu ibu-ibu sekalian, masih banyak ini yang kaitan dengan doa ya. Nanti saya akan menceritakan tentang makna, perbedaan makna minta dengan makna doa supaya kita paham ya. Nah, untuk kesempatan hari ini yang makna minta dan perbedaan makna minta dan doa ini minggu depan lah, atau pertemuan akan datang ya. Sekarang saya mau doa dulu. Ya, saya mau doa dulu, kita aminkan sama-sama, mohon pada Allah semoga diijabah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma
صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي بلد الشام وفي كل مكان ووقت اللهم أخلق الكفرة المشركين اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفارق جمعهم اللهم سلمنا ووالدنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وزوجاتنا من جميع مخاوف الدنيا وآخرة وأحوالهم استجيب يا الله يا مجيب دعوة السائلين اللهم أحينا على دين الإسلام وعامتنا على دين الإسلام ونسألك إيمانا قويا مقبولا في الحياة وعند الممات وبعد الممات ونعوذ بك من الشرك والفسق وضلالة والشرك ونفاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل أولادنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم صالحين عابدين طاعين قائمين بطاعتك حافظين لأمرك مستنيبين لنهيك واجعلهم آمنين سالمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما وفادحتهما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم تبدي في تيسير كل عسير فإنك تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك يسرا والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم مقدون طاهر مقدس المبارك الحي القيوم أن تؤصلني إلى المكة مشرفة والمدينة منورة وأن تجعلني ممن عمل حجا وعمرة مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا كثيرا وشيئا بغير حساب اللهم لا تسلب مني نعمة أنعمت علي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وأهوال الحساب اللهم إنا نسألك من النعمات تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة سمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغاده ومن أمور أساده ومن إحسان أتامه ومن إنعام أعامه ومن فضل عذابه ومن لطف أنفاعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اهتم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واخرن بالعافية بدونا وأصلنا واسع إلى رحمتك منشيرنا ومعلنا وسب سجل أفك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل تقوى زودنا وفي دينك استهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعزنا في الدنيا من مجيبة ندمة اليوم القيامة ووفب أن سقل أوزار وارزقنا عيشة أبرار واكفنا واصرف عنا شرار أسرار واقض رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا
wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya sataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.